Dunia penasaran dengan rencana Jokowi mengunjungi Moskow pada akhir Juni 2022 di tengah perang Rusia-Ukraina dan presidensi G20 Indonesia serta resesi global melanda akan membicarakan apa mereka. Sebelum membahasnya, yuk kita tengok sekilas gambaran dan latar belakang berikut ini. Yang pertama, hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia terjalin sejak tahun 1950. Rusia memiliki kedutaan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedutaan besar di Moskow bersama dengan konsulat jenderal di Saint Petersburg. Kedua negara tersebut merupakan anggota APEC dan G20. Yang kedua, menurut hasil riset Pew Research Center tahun 2018, 46% orang Indonesia memiliki pandangan yang baik tentang Rusia dan 31% menyatakan pandangan yang tidak menguntungkan. Hubungan kedua negara makin dekat ketika Presiden Indonesia Soekarno mengunjungi Moskow dan pemimpin Soviet Nikita Khrushchev mengunjungi Jakarta. Kesepakatan militer pertama antara Indonesia dan Uni Soviet terjadi tahun 1958 dengan impor truk Soviet Gaz-69. Yang keempat, pada tahun 1960, Jenderal Abdul Haris Nasution mengunjungi Moskow untuk merundingkan kesepakatan senjata dengan Uni Soviet. Ternyata terjadi kesepakatan 2,5 miliar dolar yang melibatkan pembelian helikopter militer Mi-4, Mi-6, dan MiG-15, MiG-17, MiG-19, MiG-21, Ilyushin II-28, pesawat Tupolev Tu-16, dan kapal selam kelas Whiskey, kapal rudal kelas Komar, dan satu kapal penjelajah kelas Sverdlov, rudal anti kapal AS-1 Cannel dan Antonov AN-12, serta Ilyushin II. 14 pesawat angkut angkatan bersenjata Soviet membantu Indonesia dalam operasi Trikora untuk merebut kembali Irian Jaya dari tangan Belanda pada tahun 1960-1962. Yang kelima, Rusia adalah pemasok senjata utama ke Indonesia. Ekspor senjata Rusia ke Indonesia antara lain Sukhoi Su-30, Sukhoi Su-27, helikopter militer Mi-35, BMP-3, Mi-17, dan Sukhoi Su-35. Pada 8 Juli 2020, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, menyatakan bahwa rencana Indonesia untuk membeli 11 Su-35 dari Rusia masih berlanjut. Meskipun Indonesia telah tekan kontrak memborong alutsista dari Prancis dan penawaran menarik Amerika Serikat F-15 Eagle. Yang keenam, kunjungan resmi Kementerian Pertahanan RI ke Rusia telah dilakukan secara intensif sejak 2018, yang diantaranya adalah penawaran alutsista, termasuk pembelian rudal Bastion P dan Su-35, karena Rusia mengetahui Indonesia telah memesan rudal Neptune ke Ukraina dan dalam tekanan Katsa Amerika. Yang ketujuh, Rusia ingin memasukkan Indonesia ke dalam kelompok G8 karena ada kelompok G7 serupa dari pihak Barat yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, serta Uni Eropa. Sedangkan G8 terdiri dari kelompok 8 negara yang tidak berpartisipasi dalam perang sanksi, di antaranya China, India, Rusia, Indonesia, Brasil, Meksiko, Iran, dan Turki. Uniknya ide G8 ini ditawarkan oleh Amerika Serikat seperti diungkapkan oleh pembicara Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin. Nah, dari beberapa gambaran tersebut di atas ditambah kecenderungan beberapa bulan terakhir, Mimin Admin berkesimpulan bahwa pertemuan Jokowi Putin di Moskow nantinya akan membahas masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembicaraan ekonomi akan berpusat pada kerjasama pembangunan IKN Nusantara, presidensi Indonesia di G20, kelanjutan MOU proyek infrastruktur, perdagangan, dan pangan. Pembicaraan sosial budaya dan pariwisata akan berpusat pada pariwisata dan pertukaran pelajar dan mahasiswa,
Kemudian yang ketiga, pembicaraan alutsista akan berfokus pada peluang Su-35, Su-57, dan rudal Bastion B. Rusia tidak akan menyerah begitu saja atas penjagalan perdagangan militer Amerika Serikat kepada Indonesia. Apalagi Amerika Serikat sedang kurang berdaya mengurus dunia dan mengalami krisis ekonomi cukup parah. Sementara pasokan senjata Cina ke Indonesia terganjal masalah Laut Natuna Utara. Pertemuan Jokowi-Putin terjadi pada situasi di mana Rusia dan Indonesia berada pada posisi yang saling membutuhkan. Situasi yang mengharuskan hubungan mutualisme dan peer-to-peer sangat appeal. Indonesia harus memanfaatkannya secara cerdik untuk kepentingan nasional. Dalam ekspor alutsista, Rusia terhitung telat mengambil momentum karena Prancis telah dipilih Indonesia dan Korea dilepas kepalanya, diikat ekornya. Sementara itu Inggris dan Jerman dielus Jokowi sebagai cadangan Perancis. Akankah Putin berhasil memainkan kartu as menghadapi Jokowi? Siapakah yang lebih cerdik untuk kepentingan rakyatnya? Kita tunggu hasil pertemuan 30 Juni 2022 antara Jokowi Vladimir Putin.